Selamat datang di malam Jumat Niku. Kali ini ada segmen baru di mana gue akan membacakan atau membawakan cerita horor yang ada for the first time gitu ya. Ini ada cerita yang gue baca dari thread dari @thedagri atau nanti bisa gue cantumin di sini atau di deskripsi. Berkisah tentang sosok hantu yang ada di lorong kampus. Cerita berawal dari teman si penulis, sebut saja Roy. Roy ini adalah mahasiswa yang merantau dari kota A ke kota B. Jadi kampusnya ini nih guys ada di kota B. Dia merantau dan dia ngekos di dekat kampus. Jadi lokasinya deket nih guys, antara kosan sampai ke kampus, cuma jalan kaki gitu maksudnya. Dan si Roy ini termasuk mahasiswa yang aktif di organisasi kampus. Dia nih selalu ikut rapat-rapat gitu, bahkan even rapat malam pun tuh dia ikut. Sampai suatu waktu setelah selesai rapat sekitar jam 8:30 malam, tiba-tiba perut Roy ini nih mules melilit gitu ya, dan dia minta tolong temannya, sebut saja Samsul, untuk buang air besar dulu di toilet kampus. Sul, mules nih, toilet dulu ya. Gak nanti aja di kosan, udah malam, gak serem apa di toilet kampus, ucap Samsul. Gak tahan ini, udah di ujung, kata si Roy. Ya udah ayo, gue tunggu di luar depan toilet ya, ucap Samsul menjawab Roy. Setelah itu, Roy pun masuk toilet kampus di mana ada 3 bilik toilet kosong, tapi entah mengapa Roy ini masuk ke bilik yang bagian tengah. Lagi enak-enak gitu ya, tiba-tiba ada suara ketukan mengetuk pintu toilet Roy. Roy bertanya siapa yang mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Sampai akhirnya suara ketukan itu pun ada lagi, tapi dengan lebih keras. Malah bisa dibilang ketukan itu menjadi gedoran pintu. Mendengar suara gedoran itu, Roy mulai agak kesal dan bertanya siapa gitu. Tapi ternyata tidak ada jawaban juga guys dari sumber suara tersebut. Sampai akhirnya Roy ini sudah selesai buang hajat, dan ketika dia keluar toilet, Samsul sudah tidak ada. Kan tadi bilangnya Samsul mau tungguin tuh di depan pintu toilet, tapi ternyata nggak ada guys. Dicari kemana-kemana nih si Samsul nggak ketemu. Sampai nih akhirnya si Roy juga memutuskan untuk pulang ke kosan. Tapi setelah di luar gedung fakultas, Roy menemukan Samsul. Disinilah terjadi kebingungan, dimana Samsul tuh merasa Roy ini udah keluar toilet dengan muka yang agak pucat. Tapi ketika dikejar dan dipanggil, sosok Roy menghilang. Sedangkan Roy sendiri tidak menemukan Samsul sama sekali. Wah, udah mulai merinding nih. Samsul berpikir, terus siapa yang gue lihat? Tapi hal itu diabaikan oleh mereka berdua sampai beberapa hari selanjutnya. Roy dan Samsul mengikuti rapat organisasi lagi sekitar jam 4 sore. Mereka di kantin kampus berbincang sebentar dan memulai rapat. Roy melihat sosok wanita berambut panjang dengan memakai gaun merah, dan mukanya ini terlihat agak pucat. Sebagian mukanya tertutup oleh rambut panjangnya yang kusut. Tapi setelah itu sosoknya hilang entah kemana. Sampai rapat selesai tepat di jam 9 malam. Ketika Samsul dan Roy ini keluar dari lorong gedung, Roy melihat ada sosok wanita yang tadi dilihat Roy. Sampai akhirnya nih Roy bertanya ke Samsul, "Sul, lihat ujung lorong ada cewek sendirian." "Mana?" jawab Roy. Ternyata sosok itu gak ada. "Bercanda lu gak lucu, gak ada itu, merinding gue," lanjut Samsul.
Seriusan tadi ada di ujung lagi berdiri. Setelah kejadian, Roy melihat sosok wanita itu ketika perjalanan ke kosan. Entah mengapa nih tubuh Roy itu kayak berat gitu di punggungnya. Berat seperti menggendong sesuatu. Padahal tas Roy ini isinya enteng. Isinya cuma satu buku, tempat pensil, dan charger handphone. Tapi karena Roy ini masih berpikir positif, ya mungkin dia kelelahan. Ya udah, akhirnya dia memutuskan untuk istirahat karena tidak boleh drop kan, mana orang tua jauh. Begitu pikir Roy saat itu. Setelah memutuskan untuk istirahat, Roy pun terbangun di jam setengah 12 malam. Dia pikir sudah pagi, ternyata tidak. Sehingga Roy memutuskan untuk memejamkan mata beberapa menit kemudian. Namun yang terjadi adalah Roy mendengar suara tangis perempuan di luar pintu kamar kosannya Roy. Pun mulai panik dan lemas mendengar suara itu. Tapi suara itu ada lagi mengetuk pintu dan sambil meminta tolong. "Mas, buka pintunya mas, tolong aku." Roy pun marah dan dia bilang, "Jangan ganggu aku," kata Roy gitu. Seketika suara itu gak ada lagi, sampai akhirnya Roy bisa tertidur dan besok paginya dia bangun dengan perasaan yang lega. Tapi ternyata guys, teror tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya adalah teror yang mungkin cukup untuk membuat kalian merinding. Nah, kita lanjut lagi, balik ke cerita. Setelah Roy terbangun dan dia keluar pintu kamar, ternyata banyak rambut-rambut panjang di lantai. Disinilah Roy baru menyadari bahwa kejadian semalam itu ternyata bukan mimpi. Karena rambut panjang siapa yang ada di kosan pria gitu kan? Ya rambut pria nggak sepanjang itu kecuali dia abang gondrong gitu kan. Nah, lanjut ke teror selanjutnya yang dialami oleh Roy adalah Roy tetap melanjutkan kuliahnya dan selepas kuliah ketika ingin mencari makan sepulang ke kosan, tiba-tiba Roy bertemu wanita parubaya di mana nih si wanitanya ini bilang ke Roy, "Mas, hati-hati, kamu sedang diikuti." Roy balik bertanya, "Diikuti siapa?" Tapi ketika Roy bertanya, sosok parubaya ini sudah hilang. Sesampainya di kosan, karena badan sudah lengket terhadap aktivitas kampus, Roy memutuskan untuk mandi nih guys. Tapi lagi-lagi ada rambut panjang di kamar mandinya Roy. Lagi-lagi Roy berpikir rambut siapa ini, sedangkan kan ini kosan pria gitu. Dari situ Roy memutuskan untuk membersihkan rambut, mengambilnya, mengumpulkan dan membuangnya ke tempat sampah. Sampai akhirnya Samsul datang sore hari untuk mengerjakan tugas kelompok kuliah secara bersama-sama. Nah, di sini mulai lagi ada suara tangisan di jam setengah 7 malam ba'da maghrib. Di sini suara tangisan ini juga terdengar oleh Samsul. Mendengar suara ini, Roy dan Samsul saling bertatap-tatapan dengan maksud, siapa? Ada siapa? Akhirnya Roy pun memberanikan diri untuk melihat ke dalam kamar mandinya. Roy penasaran siapa yang menangis, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Setelah kejadian itu mulai banyak rambut di kamar kosan Roy, tapi entah itu rambut siapa karena Roy pun tidak memiliki teman perempuan yang datang ke kosannya. Lagi ada perempuan yang ngekos di asrama laki-laki kan itu nggak mungkin juga. Dari situlah Roy mulai merasa diteror terhadap rambut-rambut tersebut. Sampai suatu malam Roy terbangun di jam 2 malam, tapi dengan badan yang tidak bisa digerakkan. Yang bisa digerakkan hanya mata untuk melihat ke kiri dan ke kanan. Dari sinilah Roy melihat sosok dengan wajah yang seram. Sosok itu hampir berdekatan dengan muka Roy dan hampir menyentuh hidung dan bibir Roy. Karena saking menyeramkannya, Roy ini pingsan. Karena yang dilihat Roy adalah sosok itu dengan
satu bola mata yang hampir jatuh. Sampai akhirnya Roy terbangun di jam 8 pagi dengan kondisi yang agak lelah badan, dan dia tetap melanjutkan aktivitas perkuliahan kembali. Disinilah dia bercerita kepada temannya yang indigo. Sampai akhirnya pun Roy bertanya kepada Seto, "Tok, akhir-akhir ini gue banyak kejadian aneh di kosan." "Iyalah, orang itu ada yang ngikutin kamu," kata Seto gitu. "Seriusan, Tok? Jangan nakut-nakutin ah." "Serius, dia yang biasa di lorong GSG." Seto pun mencoba nih berinteraksi dengan sosok itu, dan akhirnya ketahuan kenapa sebabnya sosok itu mengikuti Roy. "Dia itu suka sama kamu," kata Seto gitu. "Loh, kenapa suka?" jawab Roy. "Karena kamu jarang sholat." "Ya emang sih gue jarang sholat," kata Roy kayak gitu guys. Nah berarti jadi di sini poinnya adalah kalau kita jarang ibadah, ada aja gitu yang mengikuti. Dari sinilah karena Roy jarang sholat, dia mulai sholat dengan rajin. Tapi tidak semudah itu. Setiap Roy sedang sholat maghrib, itu pasti ada aja gangguannya. Lemari plastik di kamar Roy gerak-gerak sendiri, ada suara botol jatuh, nanti tiba-tiba ada sosok yang lewat gitu deket jendela. Tapi Roy tidak menyerah, dia tetap meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roy akhirnya rajin melaksanakan ibadah, sholat 5 waktu, dia juga rajin mengaji. Sampai beberapa bulan kemudian gangguan-gangguan itu tidak ada lagi. Jadi di sini ada hikmah yang bisa kita petik. Tetap bagaimanapun minta bantuan kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini guys, tetap minta perlindungan. Dan kalau misalnya kita rajin ibadah, iman kita kuat, insya Allah tidak ada gangguan-gangguan yang seperti itu. Nah, kali ini ceritanya sampai di sini aja. Tetap tungguin malam Jumat Niku. Dengan senang hati gue akan menemani malam Jumat kalian dengan cerita-cerita yang horor tentunya. Atau kalau misalnya kalian mau kirim cerita horor, ya boleh juga, silahkan DM ke IG @mildakurnia12. Atau kalian juga bisa kirim cerita horor kalian untuk gua bawain gitu ya di email mildakurnia@gmail.com. Kalau kalian suka video ini, bantu subscribe, like, share, dan komen tentunya. Terima kasih sudah menonton.